kalau disuguh dari buah Cilanjar, jangan makan ini ayam, kan sebuahnya macam-macam, ada ikan asin. Nah, kenapa jangan makan ini ayam, nanti yang dimakan ayam ya anak kamu sendiri. Terus itu udah selesai semua, saya yuk ke Samaran, ke laut ya. Waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Bibin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah berkunjung atau silaturahmi di salah satu narasumber di daerah Desa Doro, Kabupaten Pekalongan, dan alhamdulillah dari studio sampai sini berjalan dengan lancar, tiada halangan apapun. Sudah ada narasumber namanya Mas Jaka. Mas Jaka ini akan menceritakan pengalaman mistisnya, pernah melakukan pesugihan langsung dari Bukaji Dewi Lanjar yang berada di Selamaran, Kota Pekalongan. Ini jadi cerita real asli nyata langsung dari mantan pelaku, bukan settingan. Dan beliau sudah melakukan perjanjian selama 7 tahun. Sudah memakan banyak korban dari utang piutang salah satu warga. Jadi bukan salah satu warga, tapi sudah banyak. Dan anak kesayangan beliau sudah menjadi korban pertama dari pesugihan tersebut. Oke, yang penasaran ceritanya, seperti biasa sapa dulu dong Mas Jaka. Apa kabar Mas? Sehat Mas? sehat. Semangat dong. Ya. Alhamdulillah sehat Mas ya. Sehat. Ngomong-ngomong, aktivitas sehari-hari apa Mas? Aktivitas sehari-hari biasa home industri Pekalongan. Oh iya. Kadang menjahit, kadang jualan. Oh iya. Biasa. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Mas ya. Sudah makan sate belum nih? Sudah. Kenyang. Oke. Dia siap ya Mas ya? Alhamdulillah Mas Jaka sudah siap ingin berbagi cerita pengalamannya. Jadi dari cerita pengalaman narasumber jangan ditiru, tapi diambil hikmahnya atau diambil pelajaran kita semua. Jadi yang namanya pesugihan itu tidak ada yang abadi, semua itu akan ada imbasnya. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri, antara ada dan tiada, mereka ada. Oh ya teman-teman, ini salah satu dari bukti ya, yang banyak warga utang dengan beliau memakan uang gaib menjadi tumbal. Ini jumlahnya ini lumayan banyak, semuanya itu di total ada jumlah 2 miliar. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Monggo Mas Jaka, awal ceritanya dulu gimana sih kok sampai terjun ke pesugihan? Dulunya kan saya masih mudanya senangnya tirakat gitu. Puasa entah 40 hari, entah seminggu gitu. Ya, pada akhirnya saya usaha kecil-kecilan di kampung, home industri lah. Pekalongan mayoritas kan home industri, konveksi. Nah, saya merintis dari mulai nol, saya sendiri, ini sendiri. Setelah sudah sukses, saya ketipu orang. Hanya saya kan nggak punya apa-apa, utangnya banyak. Nah, terus saya itu pusing, stres, gimana saya, gimana, pokok nggak tahu lah. Nah, kebetulan saya jalan-jalan
ke pasar, ketemu salah rokok jarum namanya Mbak Dewi. Dia udah tahu saya lagi pusing, lagi stres, udah tahu semua. Nah, dia ngajak, ya kamu mau ini ke rumah saya. Ya, ya, saya tahu kamu lagi pusing. Harus diajak ke rumahnya dia, kontrakan ya, di sekitar pasar itu. Nah, dia menyarankan gini 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 gini. Ya oke, persyaratannya apa aja Mbak, Bu? Ya, saya bilangnya Bu Dewi, persyaratannya apa aja? Orangnya manis, cantik, tapi kan pakaiannya pakaian biasa, namanya salah serokok jarum. Ya ada namanya Mbak Dewi. Nah, diajak ke sana, ke rumahnya, ya ada mobil box rokok, dia sendirian, namanya Mbak Dewi, jalan sendirian. Persyaratan udah mantap, oke. Persyaratan apa aja? Kamu puasa 40 hari, saya jalanin. Dalam puasa 40 hari ini dikasih amalan-amalan, doa-doa lah. Nah, terus saya mau kelar 40 hari itu ada sering survei, kayak ada kereta jalan ke rumah saya. Waktu itu kayaknya survei lah. Habis 40 hari selesai, baru ritual. Nah, ritual persyaratannya apa aja enggak? Persyaratannya ayam cemani, terus gaok putih. Burung gaok gagak putih, tapi yang putih, yang benar-benar darahnya putih. Kalau cemani juga darahnya hitam. Nah, terus apel jim yang gambarnya itu daun 5. Nah, terus dupo menyan tengkorak yang kayak ada gambar tengkorak 15. Ya. Terus persyaratan udah selesai. Nah, terus diceritakan nanti kalau disuguh dari Bu Haji Lanjar, jangan makan ini ayam, kan sebuahnya macam-macam, ada ayam, ada sate, ada kopi, ada ini, ada nasi kereh, ikan asin. Nah, kenapa jangan makan ini ayam, nanti yang dimakan ayam ya anak kamu sendiri. Terus ritual udah selesai semua, saya yuk ke Samaran, ke laut ya. Waktu itu jam 3 malam, hujan gede, langsung ke sana. Saya kan disuruh berenang sampai mati. Nah, Mbak Dewi itu nungguin di sebelah saya. Nah, terus suruh renang. Saya baca amalan ini, ya pada saya renang, padahal ombak itu kayak tsunami. Terus petir itu kayak di depan mata. Petir, kan hujan gede, petirnya kuat gitu. Nah, saya kan udah minum itu darah daging ayam itu, kan darah daging ayamnya itu cuman itu disembelih. Nah, terus darahnya itu diminumkan saya. Ya udah, saya mantep. Persyaratan darah ayam itu semuanya di WTI tambah lah, anak kecil itu langsung dielikan ke tengah laut. Saya ngikuti bapaknya.
udah ombak kayak tsunami ya, di tengah laut ngikutin itu tambah itu ya nggak takut apa-apa karena udah minum itu darah Ya. itu darah kau putih cemani itu terus sampai di tengah saya udah hilang ingatan langsung ketelan air semua langsung saya nggak ingat apa-apa ya tiba-tiba kok udah nyampe di Pekalongan Pekalongan. iya di Pekalongan kota Pekalongan Ya. di kantornya Mbak Dewi itu sama Mbak Dewinya di situ langsung diajak jalan-jalan ini mampir ke saya ini tempat saya gitu tempatnya kayak kantor gudang rokok jarum putih pabrik jarum tapi kan dia bagian kantornya. Nah setelah itu baru disuguhin makanan kayak sebangsa ayam, nasi kere, susu macam-macam lah suguhannya. Nah, saya kan tak makan itu nasi gereh tok taruh sama air putih. Baru. Habis itu diajak jalan-jalan dikenalkan sama si A itu sekretaris Bank Dewi Bu Haji Dewi Lanja berupa bank gede. Nah itu yang pada setoran si B setoran situ yaitu si C setoran juga situ setoran duit ya berupa bank beneran sebelahnya ada BCA sebelahnya ada kantor polisi sebelahnya ada keramaian kota Ya. ramainya 4 kali lipat dari kota Pekalongan ramai banget ada mobil ada motor ada bank komplit ada kantor macam-macam terus kayak di Pekalongan tapi 4 kali lipat lagi Ya. habis itu diajak jalan-jalan deh seharian di sana dan seharian pulang yuk udah pulang ke kantornya dia lagi saya dikasih duit 3.000 perak sama golek kencono bagus isinya itu marmer terus serokok kayak gini tapi ada golek kencononya mas nah terus udah ya seharian lah dan pulang yuk udah dikasih itu kan udah ada ini ya udah pulang iya pulang mas nah pulang saya kan langsung pulang tiba-tiba di pinggir laut lagi mas udah dikasih kan kan golek kencononya dipegang dia dulu sama duit 3.000 perak itu nah, terus pulang ke rumah itu hampir ritual itu hampir setengah jam dan pulang langsung ke rumah golek kencononya kasih ke saya ini mas golek kencononya dari Bu Haji sama duit 3.000 perak nah, buat apa Bu nah ini buat dagang yang golek kencono enggak duit 3.000 perak itu ya buat belanja sampean kain bahan terus saya pulang ke rumah habis pulang ke rumah mau subuh itu sekitar jam lebih setengah 4 itu saya lagi duduk begini wah tiba-tiba ada ular gede mas berasa kayak nagua gede muter-muter di rumah saya hanya bisa diam tok habis itu esok pagi-pagi jam 9 saya ngajak istri saya ayo yuk cari sanggan brodilan zaman dulu kan brodilan kebenaran ya pas
megang perusahaan gede lah. Nah, saya itu nggak tahu apa-apa, cuman saya ke sana ngelamar, namanya kan orang Cina itu, namanya anggap saja sih tadi. Nah, saya bilang saya mau minta kerjaan, dikasih kerjaan. Dulu saya pulang, saya kan pulang langsung deh. Istri saya lagi hamil selama 5 bulan lah. Habis itu ngambil apa, brodilan itu. Nah, kan saya bojain motor lagi hamil. Nah, tiba-tiba di tempat rumah sakit istri saya pendarahan. Nah, kira cepet loh, 1 jam langsung sembuh. Bayinya udah segede botol aqua kecil itu, dikira bersih, bayar langsung sembuh. Ke rumah udah ada sangan brodilan 1 box dikirim si Cina itu tadi, kirim 1 box. Proses ya ramai yang proses, beneran anak buah banyak. Itu buat istri saya, kerjaan istri saya. Nah, terus saya keesokan harinya ingin jahitan belanja bahan, rimutan kata-kata ibu tadi ini buat belanja bahan. Tempat si B yang saya kenalkan tadi di bank itu. Terus keesokan saya beli bahan, belanja bahan, nggak bawa duit pasar pun cuma 3.000 perak. Terus saya mau beli bahan tapi nggak punya duit, cuma 3.000 perak. Ya kasihkan ke anak saya aja, kasihkan, kamu pulang aja. Nah, pulang sudah dikirim 5.000 yar. 5.000 yar itu kalau zaman harga jin 1 yar kan 16.000, dikalikan aja 16 kali 5.000 yar berapa duitnya ya, kasih bonboknya harus kan. Nah, terus saya proses, lakunya kenceng mas, laku semua kontan semua, terus keuntungannya lumayan gede. Terus proses, tapi kan pembayarnya pakai cek tadi, cek kontan terus berjalan semakin 5.000 yar seminggu terus. Ya cuman saya kan dagang biasa ini dagang, saya tidur aja di itu, tahu-tahu duit udah transfer semua. Selama hampir 5 tahun ya kejadiannya macam-macam. Ada saya sholat, saya ini baca wiridan amalan tadi, ada orang salah transfer entah 30 juta, entah 50 juta. Nah, terus semakin berkembang, anak buah udah banyak, duit banyak, terus macam-macam. Ada orang kirim bahan 1 kontainer senilai 1 miliar. Ya saya jual kontan, terus nyampe perputarannya nyampe 2M kurang lebih. Nah tapi kan saya tidak bisa merasakan nikmat enak, soalnya itu mulut itu, lisan itu udah dikunci, nggak boleh makan enak. Kalau makan enak hawanya mau muntah. Oh nggak, dia mau sate, mau anggur, mau merah, mau sembarang yang enak-enak lah. Cuman 1 tok nasi gereh yang paling enak, ikan asinnya. Makanya kalau di pasar kan nggak ada ikannya, saya bawa ikan asin dari rumah sama aqua.
Nah, mau makan apa ya nggak bisa merasakan. Terus penglihatannya yang nomor dua nggak jelas sama sekali, nggak enak lah, oh, rasanya nggak enak, rasanya buang ini cuma lihatnya banyak alam gaib. Tapi masalah keuangan, duit datang sendiri mas, mau lewat perdagangan, mau lewat salah transfer, mau lewat utang bahan. Nah terus selama itu kurang lebih 5 tahunan yo juga memakan korban banyak, yang utang nggak nyaur, yang ini pada meninggal, ada yang ngebun ini. Akhirnya saya nggak kuat ini selama 5 tahun ini, pandangan juga nggak jelas, pendengaran nggak jelas, mulutnya nggak bisa makan enak-enak, selalu begitu terus tiap hari selama 5 tahun itu. Terkadang kalau duit mau buat maksiat, saya happy happy langsung digempar mas. Nah, kalau digempar ditembelin, nggak sering saya ditembelin kayak gitu, digempar. Mau maksiat nih, mau ke tempat karaokean, Ya. langsung digempar mas. Gempar masih mengulang lagi, tetap ditembelin, masih mengulang lagi karena pengen cewek yang cantik-cantik kan, banyak pengen namanya manusia mas, normal banyak, nggak bisa mau langsung barang itu nggak bangun gitu. Kalau dilarang bab gitu ya, bab makanan kalau dilarang juga langsung muntah terus, nggak bisa masuk, dimasuk manusia tetap muntah, kayak makanan enak sate ini nggak bisa merasakan. Pandangan juga, pendengaran juga, selama 5 tahun tuh masa saya nggak kuat bener. Ya duit, masalah duit banyak lah, menghitung itu sampai capek hitung duit gitu. Ya dagang 2 hari sekali dapat 300 juta, itu masa sampai 500 juta, tapi dia itu nggak bisa merasakan makanan, penglihatan, pendengaran, sudah dihilangkan semua rasanya. Buat ini nggak boleh, buat ini nggak boleh, ya tetap sholat, puasa, tapi kan keyakinannya menujunya ke Haji Dewi ya itu. Kalau setiap sebulan sekali saya kan ritual Ya. ke rumahnya Mbak Dewi tadi, ya sama nyembelih kayu putih, semana hitam, sajennya siap malam Jumat Kliwon. Habis itu pulang lagi, nanti dagang lagi, terus selama 5 tahun, kurang lebih 7 tahun 5 tahun. Saya nggak kuat, benar-benar saya nggak kuat. Nah, mau tobat gimana ya saya? Nah, ditembalin terus masa makan nggak enak, ini nggak enak. Tapi masalah duit banyak sekali. Nah, akhirnya saya nggak kuat. Saya lari ke Jawa Timur. Katanya ada guru besar, seorang Habib, namanya Habib A, sama Kiai. Ya, di situ langsung ditobatkan lah. Intinya di eh, jalur kesananya diputus. Soalnya saya nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Yang satu itu kayak itu nggak kuatnya, nah akhirnya saya diputus.
diputus itu dalam jangka seminggu itu langsung perputaran cek kontan itu yang 2 miliar itu langsung orangnya nggak bayar semua mas, langsung batal semua, nggak ada yang transfer, nggak ada yang ini, nggak ada yang ini, pembayaran juga nggak mau beli, orangnya nggak mau beli semua. Nah akhirnya saya udah putus ya, selama seminggu langsung mas perputaran 2 miliar itu langsung cek itu nggak ada isinya, semua kosong semua. Tapi saya langsung makan enak, kayak gini enak, terus sembarang merasakannya, tidak ini langsung plong pandang bebas enak. Saya senengnya bener-bener seneng, tobat bener seneng. Ibadah puasa sholat ya akhirnya keyakinan kepada Allah, biarlah saya rezeki dari Allah aja lah, seumumnya nggak mau kayak gitu lagi, nggak bisa merasakan. Akhirnya saya makan enak, merokok enak, ini enak, enak semua normal. Tapi saya nggak, itu usaha saya dihilangkan semua. Yuk dagang lagi nggak laku, gini nggak ada orang percaya, nggak ini, wah, susah lah pokoknya. Bangkrut ya biarin, nggak apa-apa, saya sehat, bisa makan enak, bisa ibadah, bisa sholat, ya itu biarlah, karena dunia bisa dicari, biar Gusti Allah langsung yang ngasih rezeki, diuji setahun. Nggak bisa kerja, nggak bisa ini, paling cuman pasrah sama Gusti Allah, kerjanya paling ibadah. Selama 2 bulan kan 2 minggu kan habis semua itu. Nggak, paling naiknya sepeda, nggak punya apa-apa. Nah, terus selama 2 minggu udah diuji kayak gitu, habis semua kayak perdagangan saya, usaha saya ada semua, batal sekian juta selama sebulan. Itu giro yang 2 miliar itu utang saya inilah tagihin semua. Ada yang nyaur, yang tidak nyaur cuma 600 juta itu, lainnya udah meninggal semua. Nah akhirnya 2 bulan diuji lagi, serentak lah, ini 2 bulan ini serentak. Saya ya urusan sama kepolisian lah, sama Ya, yang punya utang tadi, kan saya paling utang sedikit, paling utang 200 juta, tapi dianya di sauri nggak mau, mintanya dikasihkan. Tapi kan dia ada keinginan lain juga. Nah saya langsung, karena namanya utang mau nyaur, dia disauri nggak mau utang 200 juta, udah ada bahannya, bahan utang tadi itu 200 juta, nggak mau disauri, padahal udah saya kembalikan, saya mau ya, saya bangkrut, nggak mau kembalian, kapok gitu, nggak mau, dianya malah mintanya urusan. Saya kan juga capek, tak ledenin. Nah, dia mau nangkap saya nggak bisa-bisa, Kapolres disuap dari pihak, maksudnya itulah disuap buat nangkap saya, suap kurang lebih 200 juta. Saya ditangkap kayak teroris. Buat urusan kayak gitu ya. Terus di persidangan saya juga sidang, dia nyuap 50, saya nyuap, pokok urusan lah sampai ke
APK ya, pertama saya kan kalah, Ya. divonis 4 tahun. Saya banding ke Semarang, dia nyuap sekian, saya sekian, dimenangkan saya. Dia nggak terima, banding lagi kasasi Jakarta. Ternyata yang menang saya. Alhamdulillah saya udah selama setahun, selama berapa bulan lah, karena dia nggak mau nangkepnya. Pokok ujiannya gitu, nomor 1 yang tadi itu usaha saya dicabut ke sana semua. Yang nomor 2-nya tadi diuji kayak gitu, saya punya itu urusan hukum lah selama setahun. Ya udah, saya kan nunggu kasasi setahun, saya menang alhamdulillah. Minta disuruh sama pengacara saya itu minta ganti rugi 2M. Saya nggak mau, orang tua saya sampai meninggal, ini jangan urusin hukum lah, udah apa-apa berasin semuanya biar berlalu. Nah ya, saya nggak nuntut lagi, udah bubar lah di persidangan sampai kasasi Jakarta. Saya pernah ditangkap juga selama 2 minggu tahanan. Cuman kan dalam 2 minggu itu saya ditahan, terus baru persidangan tahanan luar lah. Ya. Nah akhirnya kayak gitu, diuji kayak gitu, urusan hukum selama setahun. Saya kan nggak punya apa-apa lagi ya, akhirnya istri saya ngomong terus, nggak tahu saya lagi nunggu kasasi. Kasasi itu kalau saya kalah itu meneruskan, divonis di Pekalongan 4 tahun. Nah, kalau kalah saya meneruskan paling 2 minggu 2 bulan nunggu sidang luar itu hampir setahun, udah langsung sekali. Nah terus alhamdulillah saya menang. Selama saya itu kan nungguin itu nggak mau kerja, paling kerjanya ke masjid tuh. Kalau siang itu seharian, kalau malam tirakat gitu. Pokok minta biar menang gitu. Karena alhamdulillah menang, nggak nerusin. Nah terus itu saya kan ngomong terus ya, namanya nggak kerja ya, Ya. setahun. Ya sering cekcok lah, tapi kan saya tak sabar mbak. Kalau diuji lagi saya kerja lagi, nilai ta'ala lah, kerja dari rezeki Allah, kerja jahit, walaupun bikin kecil-kecilan lagi, ya udah modal mana ya, ganti profesi, jualan sedikit snack tuh, sedikit udah jalan, kasihkan istri. Hanya paling jahit, kalau udah modal lagi entah sedikit-sedikit lah keuntungan, hasil paling enggak tahun kerja paling hasil namanya buruh kayak sampai kecil-kecilan 50 juta gitu, 60 juta ya, 60 juta saya langsung diuji itu lagi, kena operasi. Saya lagi dagang di pasar, tiba-tiba perut saya sakit. Saya ke rumah sakit, di ronsen ada jarum, khususnya gede segini, terus ada jarum-jarumnya. Saya kan lihat sendiri di ronsen, atau sayanya ini rambut dipegang, ususnya pecah, langsung usus pecah, langsung dipotong satu pilar. Akhirnya saya dioperasi. Akhirnya saya ini di rumah sakit nggak kerja,
nganggur lagi setahun. Nah ini perutnya ini udah dibobol nih buat kencing sendiri, buat ini ada selangnya. Di rumah sakit itu pas saya mulai sembuh, ya bar operasi kan bobotnya lumayan 57 kilo lah, 60 kilo. Setelah selangnya dicabut itu kayak ban dikempas kayak cas, bobotnya jadi 25 kilo. Sobek ya. Ya disobek, khususnya dipotong, dijahit lagi, jahitan luar dalam. Boleh ditunjukkan kamera, Mas? Boleh apa? Ini jahitan ya? Iya, jahitan dari sini ke sini. Nggak, maksudnya dipotong. Nggak kerja lagi setahun buat bayar operasi itu 60 juta. Kita nggak kerja lagi setahun nyembuhin itu penyakit. Ya istri ngomong terus. Tapi saya sabar lah. Habis sembuh saya kerja lagi. Ya. Kamu usaha ini. Ya bahkan nanabang, jahit lagi, merintis lagi lah dari nol. Dari situ lumayan. Bisa buat daftar haji gitu, daftarkan. Nah, terus kerja lagi ya kan buat ini, buat modal kecil-kecilan lagi ya. Dan nanti ada masalah lagi gitu, ya ada kena lagi ya buat utang. Biasa jatuh bangun setelah itu. Iya. Cuman kan enak rasanya, makan enak, minum enak, barang masuk. Dan akhirnya terus berpilih kayak itu, dapat rezeki lagi buat ini, buat anak, dapat kuliah, dapat rezeki lagi buat daftar haji lagi, ya begini lah. Kok nggak pernah kayak dulu usaha mubah-mubah, nggak pernah. Cuman godaannya kayak gitu terus. Nah, akhirnya saya ambil hikmahnya aja, jangan sampai ketemu yang namanya urusan kesehatan operasi, jangan sampai saya itu wah sakitnya kayak gitu, udah dibawa ke alam langit rohnya itu sama malaikat. Dan akhirnya saya kan dulu saya seringnya kalau ke pasar termasukkan amal 100.000 seminggu. Hanya saya itulah, ya Allah, amal aku ijolin nyawaku, nyawa aku di mana orang. Kayaknya saya orang masjid saya suruh doain, ya langsung sembuh, alhamdulillah. Nah itu saya ambil hikmahnya. Nah terus yang dua, jangan sampai itu penjara, soalnya penjara itu nerakanya dunia. Ya. Ibaratnya yang punya uang ya diajar uangnya, yang nggak punya uang diajar fisik. Udah pasti. Itu pengalaman saya ambil hikmahnya ya. Yang usaha duit masalah dunia, hikmahnya. Oh ya sugih nang donya, engko sing seneng duite dadi ngono lah, nang akhirate ora sing ngajar duite nang alam akhirate. Hikmah bagi. Ya. Sampai saya mau tobat itu ya sering mimpi terus ditunjukin itu. Jadi, pokoknya saya pernah mati dikubur, tanyain malaikat, mana pukul ini orang yang paling masuk neraka langsung, hukumnya paling berat orang yang nyupang tertenggul, ditunjukin terus sebuah malaikat. Oh kayak gini.
Itu pertama ritualnya itu sholat dunia, jangan sampai yo. Mas kan tadi ritualnya minum darah ya. Ya, Itu rasanya apa Mas? Amis nggak? enggak, Nggak. biasa. Biasa kayak jamu lah, Puasanya sampai 40 hari ya? 40 hari. Itu seperti puasa biasa atau memang ada khususnya itu Mas? 40 hari itu dikasih amalan ya, ada khususnya. Khususnya kalau malam jam 12 jangan masuk rumah, lihat rembulan apa, lihat apa. Hmm. Kalau masuk rumah nyampe jam 3, Hmm. ya nanti sholat lagi, sholat hajat, Hmm. sambil itu baca doa kayak termasuk surat Ibrahim itu ayat 28, 29. Robbana ini askandu minturi biwatin hawirin syar'i indah patika muharam. Ya. Robbana wali yuqimu sholata fas'al afidatan nafsin naf'i ilahi minas samaroti lah yang sekurut. Aku tinggalkan anak saya agar ia diberikan rezeki dan agar ia mendirikan sholat, dan aku wariskan sebagai Ka'bah. Ya lagi ya berulang-ulang, meningkat lagi, dikasih amalan lagi setiap ini sebulan sekali kasih. Takut capu melasulumin anfusikum asisin mantum alaikum bilmu'minna rahim anda fakulah siyawa tawakatu ala wula wa rupul asil adim gitu, sama baca artinya. Itu cari ayamnya cemani sama gak putihnya tuh langsung ritual dari juru Iya, semua atau iya. Masnya yang nyediain Mas? Dari juru kuncinya semua Langsung. iya, langsung sini menyediakan uang 2 juta setengah. 2 juta. Terus waktu berenang di laut ya, masa tiba-tiba Pekalongan ya, pasti Iya. sudah masuk alam gaib nih ya. Iya, Nanti sama Bukaji langsung nih. langsung. Padahal Ciri-cirinya gimana Mas? cirinya biasa pakai seragam rokok jarum salas, cantik manis. Cantik. Namanya Mbak Dewi, sini ada Mbak Dewi, salas rokok jarum, zaman jarum berapa ribu lah. Iya. Masa sekali lihat kereta kencanan sekarang? Juga lihat Persis yang di lukisan itu Mas, ada kudanya terus ada pengawalnya gitu. ada. Ada. Saya lihat ini ya, biasa lihat. Terus waktu masuk ke alam gaib ya jalan-jalan 1 hari ya. Itu mereka kayak seperti kita atau ada sejenis siluman atau makhluk gaib itu? Nggak ada, mau ciri-cirinya ya saya lihat orang ya cantik tapi ciri khasnya ada ini kupingnya besar sedikit, ada ininya cacatnya. Iya. Sama apa, melihat manusia sama jin itu. Oh. Ya ramai banget pas. Ombaknya seperti tsunami ya? Ombaknya seperti hujan gede, angin badai, terus itu petir. Ya, kalau belum minum itu ya kemungkinan nggak pada berat. Ya dianya juga ya nyarinya yang sering tirakat, sering ibadahnya juara kayak kan dulunya ibadahnya rajin, tapi ya tetap sih waktu rajin, cuman kan keyakinannya kan dibedakan. Keyakinan dalam hati kalau berdoa ya Rabbana atina fid dunya kayak gitu, kan keyakinannya menyembah karo. Posisinya di mana berarti Mas, yang di sebelah kan ada jembatan terus ada pintu masuk wisata itu ya. Posisinya di mana itu? Ya masuk aja lurus. Masuk. Gitu. Berarti nggak di jembatan kan ya? Enggak, bukan. Tapi Masnya diajak ke istananya nggak? Enggak pernah. Enggak. Cuma diajak jalan-jalan. Iya. Diajak jalan-jalan alam Pekalongan.
dikenalkan sama si A, si B di bank itu. Ini kalau mau utang duit sama ini sekretarisnya, kalau mau utang bank sama ini, kalau mau utang biro jahitan atau biro sama ini, sudah dikenalkan 3 orang Pak. Nah masalah penjualan di pasar saya nggak tahu yang beli siapa, yang penting saya tinggal retur, yang jualan kan kulit saya ngeliatin, tapi duitnya masuk ke saya, ya nggak tahu siapa yang beli. Bawa satu habis pagi jam 6 ya udah habis. Pas waktu berenang ada rasa takut ya Mas? Nggak ada, bedanya nggak ada. Terus udah bilang ingatan kalau pingin kaya terus biarpun apa pingin kaya, nggak takut mati, nggak takut apa. Stres berat. Bagaimana caranya sampai menyimpang Ya. iya, nggak mau keyakinan, nggak mau menyembah kalau Allah langsung. Nah ini tas ini dari sana apa memang Masnya sendiri yang bikin Mas? Ini sendiri ya, Sendiri ya? dari yang beli ya. Udah miliar ya? Iya, Ini berarti dari itu namanya biru. Kalau cekundan nggak di apa-apa, kalau biru ini mau tempo berapa bulan, berapa minggu. berarti yang pinjam ini semua sudah mati Mas? Iya. Sudah meninggal ya? Nggak bisa, maksudnya meninggalnya itu nggak bisa ngunasin pinjamannya atau gimana Mas? Iya, saya sudah ikhlaskan lah. Nggak mau nagih, nggak mau apa lah. Orangnya udah meninggal, ya terserah. Pokoknya itu modal 2M itu saya udah lepas semua. Cuman kenang-kenangan. Ini yang pinjam ini orang mana semua Mas? Orang Palang semua? Ya ada orang Solo, ada orang Surabaya, Jakarta. Saya kan jualnya ke pasar. Di luar Kalongan ya? Ya, Kalongan juga ada, loper-loper. Saya pernah merasakan saya ditemuin malaikat udah mati. Kalau udah mati ini orang yang paling berbahaya itu orang yang nyarat langsung ke neraka, langsung hukumannya seumpama kayak di penjara. Kalau orang udah meninggal langsung dikubur, langsung rohnya dimasukin penjara sesuai dengan dosa-dosanya berapa tahun. Kalau di dunia itu yang paling berat kan pembunuhan, hampir 20 tahun. Nah, nanti kalau di akhirat hampir ribuan tahun di alam kuburnya itu. Nah, hikmahnya kayak gitu, sesuai dengan kesalahan dan dosanya. Kayak kalau di dunia itu yang paling berat pembunuhan, kalau di akhirat di alam kubur nanti paling berat orang nyupang. Itu yang saya mimpikan. Saya sering ditemui malaikat, sampai suara malaikat itu menubuh gua ini kuping saya itu keluar darah. Darah? Iya, Kenceng banget. Kenceng. Menubuh gua ini. Jelas Mas? Jelas. Padahal saya itu posisi lagi di masjid. Di masjid mau Jumatan itu. Ya sambil tiduran kayak gini. Kanan ngantuk. Orang lihat orang ceramah. Langsung buang-buang. Keluar darah Mas, bener ya kan. Nyampe kuping saya sakit telinganya. Berobat lagi. Itu mau hisap itu soal diimpikan kayak gitu. Nah, terus mau sakit juga diimpikan 3 hari, mimpi terus saya
kulit orang dari betul-betul sampai ususnya keluar, saya bekem. Oh, alhamdulillah ngimpi. Besoknya kayak betul disuruh orang lagi, alhamdulillah ngimpi. Akhirnya kejadian, saya lagi dagang di pasar, tiba-tiba saya cuman minum kopi dingin tok, liane satu warung itu enggak apa-apa semua, cuma saya yang sakit beneran, nggak bisa ditahan, bawa ke rumah sakit, langsung di ronsen, khususnya aku di isinya jarum. Terus saya langsung saking sakitnya kerambun. Nah, terus namanya osos lagi bengkak, Ya. namanya pecah nggak sadar, langsung dioperasi ya bobotnya saya kan 60, nah sininya udah di selang, pentingnya selang, airnya juga diselang, piringan bobotnya 60, udah sembuh, mulai sembuh lah. Udah mulai sembuh kan, saya kan sering di itu lah, ya Allah ini nyawa saya ditukar dengan nama saya, nggak apa-apa ya lah. Kalau nyawa kan belinya di mana, nggak ada tokonya. Kalau masalah duit kan bisa dicari. Nah, terus saya gitu ngomong, kayak berdoa sama Allah, karena saya dikasih kesembuhan, sembuh, bisa makan, bisa berdiri. Tadinya kan namanya operasi usus diketahui sebulan itu ya kayak nggak tahan lagi lah rasanya itu. Jangan mau ketemu lagi masalah kesehatan nyawa. Saya berdoa langsung disembuhkan. Lucunya lagi itu yang pas tadinya bobotnya 50, selangnya dicabut, kimbas ces, kayak ban dikempasin tuh mas, langsung bobotnya turun 25 kilo. Jauh banget ya. Iya, tapi yang bertahap penyembuhan selama setahun saya sakit, nggak kerja lagi, di rumah ngomel-ngomel, habis itu kerja lagi. Nah, jangan sampai lah, nomor satu operasi kesehatan penyakit, nomor duanya jangan sampai kita di penjara. Kayaknya jangan sampai, ya nomor satu itu jangan sampai nyupang lah, soalnya urusannya berat udah. Kalau mau kita di penjara sampai ke mimpi masalah kematian itu pertama itu masuk kejadiannya unik-unik lah selama saya nyupang itu. Nah itu saya ambil ikannya, nggak bisa makan enak, nggak bisa merasakan semuanya. Langsung kayak sama Allah. Nasibnya anaknya jenengan gimana mas? Pernah ketemu nggak? Iya pernah, saya bermimpi, sering Ya. bermimpi anak saya nangis terus, umur 7 tahun, ganteng, laki-laki, mati, saya tangisin, putih. Ya, pokoknya kayak Nabi Yusuf itu. Malah saya sering kepikiran, menyesal, Iya. nggak pernah makan, sampai sakit-sakitan. Kasian lah pokoknya. Terus si nasibnya si korban yang utang
Bang piutang ya. Iya, Masa juga pernah lihat jalan sana tuh? nggak pernah, Enggak ya. nggak. Pokoknya yang utang sama duit goib itu ya mati itu Ya. aja. Berarti masa selama 7 tahun melakukan uang pakai pesugihan itu ada rasa kenikmatan, Mas? Wah, Enggak ya. nggak ada sama sekali mas. Sampai enggak kuat. Soalnya nggak kuat, punya 7 tahun itu nggak kuat, Berarti enggak berkah ya, Mas? nggak betah. Buat apa kaya raya Iya. kalau nyupang? Berarti ini sekarang udah putus dengan Dewi Lancar deh. Sudah, malah golek kencana itu saya lempar ke tengah laut. Saya lewat sini Iya, jam berapa, Mas? iya saya tobat langsung. Tadi dikasih golek kencana itu kan berupa emas, saya buat ke tengah laut semua. Sini kereta kencana itu pas lewat sini, pas waktu survei dulu saya puasa mau nyupang itu. Itu dari dalam berarti dengar, Mas? Benar lihat. Oh, saya sering lihat makhluk-makhluk. Kok dia nggak apa-apa biasa. Ada yang penduru, ada yang ini, ada yang ini. Barang. Oh, dari cerita-cerita masyarakat dari luar sana ya, Mas, sering mengatakan ya kalau bukaji itu kan bukan pesugihan, ya, maaf ya. Kalau Masnya sendiri pancen benar itu beliau sendiri ya, Iya, asli real ya. asli. Cuman kelihatannya namanya aja Bu Haji Dewi Sahasroko. Orangnya cantik, hitam manis, rambutnya panjang. Tapi Mas pernah mimpi nggak? Mimpi diajak jalan-jalan ke dalam istananya itu? Nggak pernah, Nggak pernah ya. nggak pernah. Cuma itu tadi langsung suruh renang Iya. sak matinya ke tengah laut. Wah ya ombak ini kayak gitu mas. Kalau nggak minum darah itu nggak bakal Minum darah berani. itu ya. Itu harus puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Seperti puasa biasa ya. Iya biasa ya, sering sholat, sering itu, tapi keyakinannya aja ke sana menyembah ke Mbak Dewi. Nah ke Gusti Allah itu ya. Tapi kalau mereka pas lewat ke sini atau datang ke sini pakainya seperti kerajaan-kerajaan itu, Mas? Iya kerajaan. Pernah sekali survei itu. Sekali tak lihat. Bukan pakaian biasa kan ya. Bukan kereta kencana asli. Unik. Tapi kalau burung-burung gagak atau burung yang lain datang sini, Mas? Nggak pernah. Ya. Gimana? Biasanya kalau orang yang sudah melakukan pesugihan kan pasti kedatangan burung gagak biasanya, Mas. Tapi Mas enggak ya? Enggak. Cuman itu ular gede itu. Iya, kereta Yang itu ya. pertama kereta sama ular gede itu yang makan burgan itu. Tapi masa katanya sering ke Selamaran ya? Pantai Utara itu. Sampai sekarang katanya mampir situ nggak? Iya mampir. Mampir. Iya biasa. Malamnya beda kayak malam di Pekalongan yang saya itu 4 kali lipat itu. Masa pas waktu melakukan ritual ada yang lain nggak, Mas? Orang lain pakai ritual juga gitu di situ? Apa Ya Mas sendiri? ada. Cuman nggak ke situ. Iya. Karena pernah saya ngantar teman. Itu ritual udah bagus, persyaratan udah bagus, persyaratan komplit semua. Itunya zaman dulu saya ngantar ini di Gunung Putri, Bogor. Saya ngantar teman, usahanya bangkrut Pusi. Saya ngantar teman ke situ, ritual 3 hari 3 malam. Nah, terus si juru kuningnya itu ngomong, nanti kalau ketemu cewek cantik dilayanin aja, nggak usah bombong, nggak usah seneng, nggak usah takut, nggak usah neko-neko lah, dilayanin aja. Nah, terus saya kan bateri di ruang tamu, dia langsung ritual ditemenin cewek cantik. Malah dia malah kesenengan mas.
lagi temenin cewek cantik, gimana nih ngepel, baik curi kuncinya, giliran ngepel curi kuncinya, jadinya bilang cilaka sampean, kok melayani suruh layanin, puasnya malah kesenangan, mati sampean, pagi-paginya meninggal mas, Meninggal. iya, meninggal, perutnya gede langsung. Banyak yang enggak diterima mas. Nah, Masnya pernah pikiran uangnya buat pakai umroh atau haji pernah mas? Uangnya dari hasil pesugihan itu? enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah datang berangkat haji, nggak tanah suci nggak ya? Enggak. Mau buat foya-foya itu. Iya. Tapi nggak ngerasain kenikmatannya. Iya. Dan gimana itu enggak ya mas? Enggak pernah. Tapi semuanya itu kan bohong ya mas. Iya. Kenikmatan palsu ya. Iya. Inilah cerita dari Mas Jaka ya, semoga bisa diambil hikmahnya. Yang namanya pesugihan itu kan nggak berkah ya, nggak berkah dunia dan akhirat, malah jadi sengsara ya mas. Iya, sengsara. Mungkin ada sedikit pesan ya mas nih, selama masa pernah melakukan pesugihan, barangkali ada pesan nih buat teman-teman ada mas? Iya, buat pesan saya buat teman-teman, jangan sampailah yang namanya nomor 1 itu nyupang. Ya, nomor 2 itu jangan sampailah, ya namanya musibah ya nggak tahu juga, kesehatan masalah kayak saya operasi itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya jangan sampailah urusan sama hukum gitu, itu aja mas. Berarti masalah nggak ada tobat ya mas? Iya, enak. Iya. Biarlah. Makasih ya mas, sebelumnya ada meluangkan waktu untuk cerita di Lintang Misteri ya. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat untuk teman-teman Lintang Misteri ya. Pesugihan, nyupang itu adalah perbuatan yang sangat keji, sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pesugihan, nyupang itu adalah perbuatan yang tidak berkah untuk dunia dan akhirat. Yang penting kita ikhtiar usaha yang halal, jangan sampai sedikit memakan uang haram, apalagi pesugihan. Yang penting banyakin sholawat dan istighfar agar teman-teman selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa sholat waktu jangan kita tinggalkan ya mas, itu sudah kewajiban kita semua. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, yang antara ada dan tiada mereka ada. Maksimal mas. Iya. Ya. Sama-sama.